الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama, nikmat itu ada 9. Ada nikmat fitriyah, ada nikmat ikhtiyariyah, ada nikmat alamah, ada nikmat ukhrawiyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat sihatiyah, ada nikmat khurriyah, ada nikmat firagiyah, dan yang terakhir ada nikmat mariyah. Izinkan di kultum pagi hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan nikmat mariyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dalam bentuk harta kepada kita semua, terlepas dari sedikit dan banyaknya. Yang penting bagaimana kita bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, nikmat maliyah yang harus kita syukuri, kita bisa menjalankannya dengan melaksanakan rukun syukur itu sendiri. Yang pertama, mensyukuri nikmat dengan hati. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mensyukuri nikmat dengan mempergunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan dunia, dan untuk kepentingan keluarga. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan harta, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini secara umum menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami terkait dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan harta yang kita miliki harus kita cari dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Sebab kalau harta yang kita miliki diambil atau didapat dengan cara yang tidak baik, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu lahmin nabata min ahrawin fannaru awla. Sesuatu daging yang ditumbuh kembangkan dari yang haram, maka fannaru awla bih, maka yang layak baginya adalah api neraka. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas fattaqullah, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan hendaklah kau jalankan mencari harta itu dengan jalan atau dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Ambil jalan ketika kita mengambil,
mendapatkan harta dengan cara yang halal dan tinggalkan sesuatu yang haram. Hadirin rahimakumullah, bahkan Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam satu keterangannya, wal khalilu minal halal, sesuatu yang halal, sesuatu harta yang halal yang kita dapatkan walaupun sedikit, yubarraku fi, insyaallah di dalamnya ada nilai-nilai keberkahan. Namun sebaliknya kata Ibnu Taimiyah, wal haramul kasir, ketika kita mendapatkan harta yang banyak, nikmat yang banyak, tapi dengan cara yang haram, yadhabu wa yamhaquhullah, maka harta itu akan hilang dan Allah akan melenyapkannya. Hadirin rahimakumullah, intinya bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kita untuk mendapatkan harta dengan yang halal, yang insya Allah akan melahirkan nilai-nilai keberkahan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama, ciri-ciri harta yang barokah, ciri-ciri rizki yang barokah adalah yang pertama, rizki yang dapat menambah ketaatan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mendapatkan rizki, kemudian harta yang kita miliki dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, itu salah satunya adalah ciri harta yang barokah. Kemudian harta itu menambah kebaikan sesuai dengan makna barakah, ziyadatun fil khair. Keberkahan adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ketika harta yang Allah titipkan kepada kita, kemudian dari harta itu lahir nilai-nilai kebaikan, insya Allah di situ ada nilai keberkahan. Kemudian harta itu memberikan rasa aman untuk kita. Ketika Allah titipkan harta kepada kita, sedikit dan banyak, tetapi ketika harta itu melahirkan ketenangan dalam hati kita, bukan menambah kecemasan, maka itu insya Allah di dalamnya ada nilai keberkahan. Kemudian dengan harta itu, harta yang barokah dapat mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Baik bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan af'al, bersyukur dengan hati. Kemudian yang kelima, harta yang barokah adalah harta yang disalurkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, infak, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan harta, kemudian yang kedua, Islam mengajarkan gunakan harta itu untuk menafkahi keluarga. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, wa dinarun anfaqtuhu fi raqabah, satu dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, satu dinar yang kau sedekahkan untuk orang-orang miskin, anfaqtahu dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kau infakkan untuk menafkahi keluargamu, maka a'dhamuha ajran, itulah pahala yang paling besar. Kemudian yang ketiga, harta berdasarkan bimbingan Islam, bagaimana kita untuk menggunakan harta ini. Setelah Allah memberikan kelebihan kepada kita, gunakan untuk zakat, infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka, shadaqatan, menjadikan sebuah zakat atau sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka, wassalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka, inna salataka, karena sungguhnya doamu, sakanul lahum, insyaallah akan menjadi ketenangan jiwa untuk mereka, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Yang terakhir, yang keempat, harta yang Allah titipkan kepada kita, maka kita gunakan. Kalau Allah berikan kelebihan, setelah kita zakat, infak, sedekah, investasikan, tabungkan untuk masa depan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.
khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.